Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fadilah. Saya dari UPJJ Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis web dengan tugas 2. Oke, di sini saya langsung aja ke soalnya, soal yang diberikan. Untuk yang soal diberikan di sini, pertama-tama untuk eh, tugasnya itu tugas praktik 2 ini memiliki 5 indikator pencapaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat berkembang penguasaan teknologi JavaScript, framework, Vue.js yang diuji pada umumnya. Mahasiswa dapat berfungsi untuk menampilkan data, message direktif, vtext, atau direktif vtext untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau penggadaian direktif p it, direktif p else, direktif p else it, direktif p show dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan data binding, one way data binding, two-way data binding melalui jenis direktif data binding, bin, p-model, dan pengguna properti untuk mengelola data computed property atau method property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa menggunakan fungsi wajar yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini disarankan adalah sebagai berikut. Indeks menampilkan navigasi menu kedua halaman web stok HTML dan tracking HTML. Stok HTML halaman 1 stok bahan ajar, tracking HTML, CSS, stok HTML, stok apps.js, logika view, stok.html, tracking.js, logika view untuk tracking HTML. Oke, di sini saya langsung aja untuk menjelaskan. Pertama-tama kita jelaskan untuk sintaksnya dulu. Oke, di sini untuk struktur filenya kurang lebih di sini ada index.html. Di sini juga saya ada tambahan logik dari JS-nya. Ya, tapi yang terpenting itu dia ada stock apps.js dan juga ada tracking apps.js. Di sini ada CSS-nya juga. Seperti itu. Oke, kita jelasin. Untuk yang pertama-tama di sini untuk dari indeks menampilkan navigasi kedua halaman web lain, stok HTML dan tracking HTML. Oke, kita pertama-tama kita jalankan dulu untuk di bagian indeks HTML, kita jalankan dulu untuk sintaksnya, apakah berhasil apa tidak. Oke, ini sini udah berhasil karena kemarin kita di tugas 1 sempat ngerjain juga ya. Untuk yang ini kita langsung aja Rina 1 2 3. Oke, login berhasil. Di sini menampilkan apa tadi? Ini udah tadi ya. Baru. Ya, di sini menampilkan apa untuk dari tugasnya itu menampilkan dua menu ya, menu kedua halaman web lain stok HTML dan tracking HTML. Berarti di sini kita membuat dashboard dari adakah halaman web ya, kayak semacam landing page gitu ya, stok HTML dan tracking HTML. Oke, di sini ini untuk dari stok HTML atau bisa dibilang kayak informasi bahan ajar kayak gini, catatan kurang lebih kayak gini. Di sini ada menu-menunya seperti gambar, kode, judul, kategori, UPJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi. Di sini kita belum jelasin untuk fitur-fiturnya. Kita mulai ke sintaksnya dulu. Untuk di bagian sini, ini untuk dari tampilan dari index.html-nya kurang lebih kayak gini. Ya, di sini. Nah, ini untuk stok kontainer, informasi stok bahan ajar di sini, pilih UPWJJ, selektif kategori di sini. Untuk dari indeks atau dari menu HTML-nya di sini, ini sesuai ya. Di sini ada gambar, di sini juga sama nih. Ya, mana gambar. Nah, ini jumlah, harga, semua kategori, sisi filter. Nah, di sini kan tuh sama ada gambar, kode, judul, kategori, di sini harga. Intinya di sini menu untuk menampilkan stok HTML ya.
informasi atau bisa dibilang kayak informasi bahan ajar. Seperti itu ya. Terus kita lanjut lagi di sini untuk dari logicsnya, dari indeksnya. Jadi kalau misalkan pengen bisa dibilang kayak interaktif gitu, harus di apa ya, harus menggunakan JS betul. Ini untuk dari sintaksnya kurang lebih kayak gini. Ini untuk dari data bahan ajar yang dikasih di soal. Nah, di sini untuk dari sintaksnya, jadi filter data, untuk filter data yang sudah difilter, let if jika jika user memilih ini select UPJJ data sebenarnya data filter, jadi data nanti di filter. Jika maka kayak gini gitu. Ini emang ini sesuai sama yang diberikan di soal, yaitu yang dikasih yang soal, yaitu mahasiswa mampu menggunakan if else ya, if else semacam if else gitu. Nah, ini nih if else, penggunaan kondisional, fungsi kondisional if else ya, yang efektif sesuai dengan output yang diharapkan. Jadi kayak ibaratnya kayak misalkan nih ketika user mengetikkan eh, pengen memfilter ya, memfilter misalkan nih pengen melihat buku berdasarkan judul, berdasarkan UPJJ gitu, itu di logisnya itu di sini. Ya, kayak gini kurang lebih untuk menampilkan data yang penting. Filter data, let data jika if this selected, jika user memilih ini data maka data dot filter, maka data di filter gitu ya, intinya seperti itu. Nah, ini untuk kali resetnya, reset filter di PJ selected, jadi kita kembali lagi ke nol di bagian sini. Satu itu if item quantity sama dengan kosong, return kosong. Jadi jika kuantitinya kosong maka return kosong, else if kuantitinya kurang dari itu return menipis ya, intinya gitu. Jadi untuk dari logis ini tuh dia untuk menampilkan kayak otomatis gitulah ya, otomatis gitu. Nah, di sini nih, nah, ini kan jika stok ini berapa, jumlahnya 28, maka ininya apa. Nah, ini jika ininya jumlahnya 28 maka stoknya aman, misalkan jika stoknya 7 ininya menipis. Jadi intinya tuh dia kayak logisnya ya gitu, kayak gitu ya, yang bisa di otomatis gitu kan, sesuai sama soal ya. Soal kan di sini apa tuh tadi, mana soal, nah di sini kan ya, yang dengan rapi ya, mana tadi, nah ini nih ya, dapat menggunakan fungsi untuk memberikan data yang disepakati umumnya. Nah, ini mampu menerapkan data binding one way dan menggunakan proses untuk mengelola data yang dengan menggunakan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Jadi ini bisa sesuai ya, sesuai datanya 20, misalkan jika lebih, misalkan kalau 28 dia stoknya aman, kalau misalkan 8 dia stoknya menipis, jika 0 stoknya kosong kayak gitu. Jadi dia bakalan otomatis apa apa ya, otomatis nampilin status kalau tergantung dari ininya ya, tergantung dari jumlah dari stoknya kayak gitu. Nanti kita coba untuk nambah stok bahan aja, oke ya. Oke, di sini sebenarnya udah ini semua ya, udah udah langsung ke ini semua, udah bisa dibilang kayak udah langsung masuk semua ya, sesuai pada soal. Kita coba langsung aja untuk dari webnya ya. Nih untuk dari webnya di sini kita coba tambahkan bahan ajar. Oh iya, aku di sini coba nyobain filter nih, misalkan ini Jakarta. Nah, ini kan tuh ininya khusus Jakarta aja, jadi kayak dia ada filter gitu. Surabaya ini juga sama ya, begitupun Makassar, Padang. Padang nggak ada ya, Denpasar juga ya, kayak gitu. Oke, ini juga urut berdasarkan apa, judul, jumlah boleh, harga juga boleh ya. Oke, MK wajib, ini MK wajib, coba kategori. Oh, ini judul bisa, jumlah di sini, harga juga bisa ya, nah, gitu. Oke, ini reset, tadi ada tampilan reset kan.
Kita coba tanban Bang ajar nih. Untuk dari kodenya, misalkan kita kodenya apa aja lah, bebas ya. MK, misalkan MKW, kita lihat MKW, MKW, eh, MKW 12, 15 misalkan ya. Judulnya misalkan sosiologi, ya. Sosiologi, kategorinya ini MK wajib atau enggak MK pilihan deh. Ya, kategori misalkan ini dari Jakarta, lokalitasnya di 3, harganya dia di berapa satu, jumlahnya misalkan ya jumlahnya ya kok minus, oh ini ada 3 catatan, ini buku baru, ini buku baru. Oke, simpan, kita lihat nanti bakalan kelihatan langsung di sini ya, stoknya apa, kosong tuh, di sini stoknya kosong karena jumlahnya nol ya, tadi kita tampilkan nol. Coba kalau misalkan kita tampilkannya di sini dua ya, contoh dua, simpan perubahan, nah itu dia, dia langsung tampilannya menipis ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita coba hapus di sini tuh ya, langsung ada pop up, yakin ini mau hapus sesuai ini, sesuai sama yang ini mana tadi, nah ini di kandung. Delete item, SWOT, title, yakin ingin menghapus, tag, SWOT, fire, ini kayak semacam kode ya, semacam bukan kode ya, semacam kayak template gitu. Jadi kita ngambil di swap.fire gini, jadi dia bakal munculin pop up kayak gini. Ini kayak semacam di tugas satu di login ya, kayak gitu teman-teman. Jadi ini title, yakin ingin menghapus, tag, data, jawaban yang akan dihapus gitu. Jadi ini kayak item yang pengen dihapusnya. Jadi ini item, nah yang ini yang item ini, yang item ini teman-teman. Ya kayak gitu. Oke ya. Oh, ini udah berapa menit nih teman-teman ya? Takut kepanjangan nih guys. Ya ini udah berapa menit? Ya kurang lebih. Ini oh udah 12 menit ya, udah kepanjangan lah teman-teman. Nah, oke, di sini kita coba tracking pengiriman ya. Nah, di sini untuk dari tracking pengiriman ini sesuai dengan yang ada di soal. Kalau ini tracking juga sama. Kita coba ya, langsung aja ya teman-teman karena waktunya ini terlalu kepanjangan. Aku terlalu kepanjangan. Di sini kita ke tracking pengiriman. Nah, ini tracking.app dan ini data nih, mana nih data DCS. Nah, di sini kita coba nih, ini kita cobain tracking pengiriman. Misalkan punya Agus Pranoto, kita coba cek di sini, kita coba konfirmasi di sini. Nah, kita coba ini Agus Pranoto ya, ingat-ingat ya, satu ya, langsung muncul juga sama Agus Pranoto ekspedisi pos Indonesia, terus dikirim. Ini dummy ya, data dummy sebenarnya. Jadi ini kita bikin tampilan sendiri kayak gini. Tapi nanti kalau misalkan secara ini mungkin lebih ribet lagi pastinya. Pasti kan ini pasti sama pihak kita kerjasama sama ekspedisi, sama marketplace juga, ya kayak gitulah intinya. Jadi kalau misalkan asli ini pasti ribet banget ya kayak gitu ya. Jadi intinya kayak gitu udah ya. Ini mungkin logik dari tracking average-nya. Mungkin aku di sini nggak bakalan terlalu detail banget, soalnya ini udah terlalu kepanjangan. Cons, app, create tracking list, data tracking list ini filter tracking berdasarkan nomor DO yang dicari. Jadi gini, if this search nomor DO, jadi ketika user mencari nomor DO, ya maka dia langsung muncul kayak gini. Ya kayak gitu. Watch, nah ini watch sesuai yang ada di soal, search nomor DO, ya, otomatis tulis tracking jika hanya ada satu hasil. Kayak gitu. Ya, mungkin cukup segitu aja untuk penjelasan dari saya untuk struktur sesuai yang ada di soal. Di sini ada indeks HTML, ya di sini ada stok HTML, tracking HTML, di sini ada logiknya juga, di sini ada style CSS tipis-tipis, dan ini ada image-nya juga. Ya, mungkin cukup segitu aja untuk dari penjelasan video dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Jika ada kesalahan, boleh teman-teman atau enggak Bapak Ibu di koreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.